Halo semuanya, hari ini kelompok ekonomi dari kelas 11 IPS 3 bakalan bahas tentang beredarnya fast fashion. Nah, sebelum kita tahu fast fashion itu apa, sebelum kita bahas nih dari sisi ekonominya, kita hari ini bakal perkenalin diri dulu. Jadi di kelompok kita itu ada Peter Hans absen 13, saya sendiri Gabriela Reita absen 15, lalu Harvest Emmanuel absen 17, Jeremia absen 19, Leandra Adrianto absen 21, dan Made Tegar absen 23. Nah, selanjutnya kita bakal ngasih tahu kalian dulu mengenai garis besar bahasan atau hal-hal apa aja yang bakal kita bahas kali ini. Jadi yang pertama kita akan bahas mengenai dampak positif dari adanya industri fast fashion itu, dan yang kedua adalah dampak negatifnya. Yang ketiga adalah penilaian atas upaya pemerintah. Jadi mengenai bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah yang ada dari industri fast fashion yang beredar. Nah, yang keempat adalah solusi yang kami bisa anjurkan atau rekomendasikan kepada pemerintah. Dan yang kelima adalah solusi atau rekomendasi yang bisa kami rekomendasikan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya artikel yang kami jadikan sebagai acuan judulnya adalah kritikan dibalik harga murah fast fashion, sumbernya adalah dari Tirto ID. Nah, di sini kami juga memberikan video dan infografis sebagai gambaran besarnya apa itu industri fast fashion. Nah, sebelumnya kami akan menayangkan dulu video ini. So, check it out. Fast fashion adalah produk fashion yang dihasilkan dalam waktu yang cepat dan harga yang murah. Dalam satu musim, fast fashion dapat menghasilkan 2 hingga lebih mode pakaian. Industri fast fashion dikuasai oleh 3 pemain besar, Inditex, H&M, dan Uniqlo. 8 merek fashion ternama dunia adalah anak usaha yang dimiliki oleh Inditex, meliputi Zara, Pull & Bear, Stradivarius, Bershka, Oysho, Zara Home, Jutter, dan Massimo Dutti. Berdasarkan laporan keuangan yang berakhir pada tahun fiskal Agustus 2018, Inditex Zara berhasil mencatat penjualan sebesar 29,54 miliar dolar Amerika Serikat, H&M 21,92 miliar dolar Amerika Serikat, dan Uniqlo 19,18 miliar dolar Amerika Serikat. Pada laman web Inditex, Pablo Isla, selaku CEO Inditex, menyebutkan, Right to wear is how we do business at every stage, operating in a way that is right for our customers, right for workers, right for communities, and right for the environment. Namun, pernyataan Pablo Isla tidak berbanding lurus dengan apa yang disiarkan Clean Clothes Campaign, kampanye global yang bergerak menyuarakan kondisi kerja buruh garmen. Clean Clothes Campaign mengungkap bahwa industri fast fashion meliputi Inditex, H&M, Uniqlo, dan brand fast fashion lainnya mempekerjakan buruh dari negara dunia ketiga seperti India, China, Vietnam, dan juga Indonesia dengan upah yang rendah, keselamatan kerja yang tidak terjamin, dan melalaikan aturan jam kerja. Dua buruh garmen Indonesia, Warni dan Yayat, yang merupakan buruh PT Jaba Garmindo, melakukan demo saat pembukaan toko Uniqlo di Denmark pada 5 April 2019. Aksi yang dilakukan Warni dan Yayat mendapatkan atensi dari berbagai pihak. Selain dari Clean Clothes Campaign, juga dari aktivis HAM di Indonesia. Dalam rangka solidaritas kepada buruh PT Jaba Garmindo, Jumat 12 April 2019 diadakan acara Garage Sale Fast Fashion Product dan nonton bareng film dokumenter True Cost. Acara ini diadakan di Purple Coat Space, Tebet Timur, Jakarta, yang diinisiasi oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan, Kontras, Purple Coat, dan Hak Asasi.id. Acara garage sale ini menjual pakaian industri fast fashion yang sudah tidak dipakai, tapi masih layak pakai. Uang dari penjualan ini kemudian akan diserahkan kepada buruh-buruh PT Jaba Garmindo. Yuvinia Rekawati dan Adita Baskara melaporkan. Nah, sesuai sama yang ada di berita, nah jadi isi dari berita itu intinya ada di infografis itu ya, karena infografis itu menggambarkan keseluruhan dari isi berita. Nah, dari video juga kita udah tahu ya tentang fast fashion gimana-gimananya. Nah, dari infografis ini menggambarkan beberapa perusahaan besar yang memainkan peran di dalam industri fast fashion. Nah, itu ada Inditex beserta anak-anakannya, ada Zara,
Various itu yang pasti kita udah tahu dan pakai. Terus juga Bershka, Pull&Bear, terus ada juga H&M, terus Uniqlo, dan ini brand-brandnya brand-brand besar semua gitu ya, dan kita juga semua pasti kayak pas denger langsung kenal sama brand-brand ini. Ya, jadi sini saya ingin menjelaskan dampak positif dari fast fashion. Yang pertama, ada semakin terbukanya masalah tentang fast fashion ini bisa lebih ningkatin awareness masyarakat tentang lingkungan dan HAM. Fast fashion itu kan gambarin industri fashion yang dia kejar keuntungan sebanyak-banyaknya ya. Caranya ya produksi banyak pakaian yang ikutin tren ke depan, mungkin beberapa tahun ke depan ya. Semakin lama kan tren kan juga berubah-berubah ya. Terus juga harganya dibuat murah, itu yang bikin ini sangat laku ya. Yang kedua, ini ada harganya murah, jadi itu membuat kita berbelanja pakaian menjadi hemat, dan barangnya pun juga tetap update di masa sekarang dan memiliki fungsi yang baik untuk kita gunakan dan bergaya. Jadi kan karena murah nih, jadi kita nggak usah ngeluarin duit banyak. Dan juga gaya berpakaian setiap orang kan beda-beda ya. Pasti ada orang yang berpakaian itu aja. Ya karena mungkin dia menyukainya itu satu baju itu. Dan juga ada orang yang ganti-ganti fashion juga sih ya. Nah, sekarang nih masuk ke bagian dampak negatif dari fast fashion. Nah, sebelum langsung masuk ke dampak negatifnya, pertama di sini saya bakalan ngasih beberapa foto gitu ya, yang nunjukin masalah-masalah yang benar-benar terjadi di kehidupan nyata. Jadi dampak nyata dari adanya fast fashion. Nah, foto-foto yang ada di sini ini nunjukin beberapa masalah fast fashion. Yang pertama adalah foto yang paling kiri. Itu adalah foto tulisan ya, Who Made Your Clothes. Mungkin kalau kita belum tahu kayak tulisan apa sih nih Who Made Your Clothes? Siapa yang membuat pakaianmu? Nah, jadi foto yang di paling kiri ini berhubungan sama dua gambar yang di sampingnya. Nah, gambar di tengah itu adalah gambar para pekerja Uniqlo di Denmark yang nggak dibayar, makanya mereka kayak demo dan nunjukin tulisan itu. Nah, terus yang foto paling kanan itu adalah foto runtuhnya Rana Plaza di India, yang padahal sebelumnya pemilik bangunan itu tuh udah ditegur gitu ya, sama kayak penjaga di sekitar situ, sama orang-orang di sekitar situ, bahwa bangunannya itu udah nggak layak pakai. Jadi bangunan Rana Plaza itu gabungannya kayak mall, bank, sama pabrik garment gitu digabung. Nah, itu tuh sebelumnya udah ditegur. Jadi kayak udah kelihatan ya bahwa ada ketidaklayakan atau ketidakamanan bagi para pekerja di situ. Nah, kita bakal langsung bahas ke dampak-dampak negatifnya dari berbagai aspek. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari fast fashion. Nah, fast fashion itu dinilai sebagai bisnis yang inovatif. Sistem produksi dan distribusinya yang efisien menghasilkan produksi berharga murah. Namun ada kontroversi atau dampak negatif dari industri ini atau fast fashion ini. Di sini dampak negatifnya ada 3 yang akan saya jelaskan, yaitu ada sosial, ekonomi, dan lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan dari sosial. 34% pekerjaannya ini adalah orang Asia, yaitu dari Taiwan, terus dari Kamboja, Indonesia, Filipina, dan lain-lain. Dan juga lebih dari 50% pekerja tidak dibayar sesuai upah minimum, yang dimana telah ditetapkan oleh hukum di negara tersebut. Terus di sini juga rata-rata 55,6 cedera per 100 tahun pekerja tiap tahun. Ya, jadi pekerja rata-rata sering terjadi cedera, dan pekerja juga ada di bawah umur. Nah, permasalahan ini adanya eksploitasi bagi buruh perempuan, karena hasil survei menunjukkan 76% dari tenaga kerja yang disurvei adalah perempuan, dan juga banyak yang ada di bawah umur.
Di sini saya akan menjelaskan juga kedua, yaitu ekonomi. Tahun potensi rugi dari pakaian jarang dipakai dan tidak terdaur ulang. Nah, tidak terdaur ulang dan tidak dipakai juga akan berdampak pada lingkungan, yaitu menghasilkan mikrofiber 50 miliar plastik per tahun, yang dimana meningkatkan jumlah sampah plastik. Terlebih lagi, sekitar 90% dari pakaian yang dijual di industri pakaian terbuat dari katun atau polyester. Kedua bahan tersebut memiliki dampak buruk yang signifikan terhadap kesehatan dari proses manufaktur dan juga produksinya. Yang kedua, satu kaos katon menghabiskan 2,7 liter air minum satu orang selama 2,5 tahun. Nah, jadi katun ini biasanya dicampur dengan air dan pestisida dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga membahayakan para pekerja dan meningkatkan risiko kekeringan yang menciptakan tekanan besar pada sumber air, menurunkan kualitas tanah, serta berbagai masalah yang akan berdampak pada lingkungan kita. Nah, yang ketiga, menghasilkan emisi 1,75 juta ton CO per tahun. Dan juga saya akan menambahkan sedikit yang berdampak pada lingkungan. Biasa juga menyebabkan menurunnya jumlah populasi hewan, karena kebanyakan dari mereka memanfaatkan kulit binatang sebagai bahan baku yang tentu akan dicampur dengan berbagai zat kimia. Nah, itu juga ada juga polyester, yaitu bahan baku yang digunakan yang banyak. Saya akan menjelaskan tentang penilaian atas upaya pemerintah dalam mengatasi adanya industri fast fashion. Dalam rangka solidaritas para buruh, pemerintah mengadakan acara Garage Sale. Acara Garage Sale adalah acara yang menjual pakaian-pakaian dari industri fast fashion yang sudah terpakai tetapi masih layak dipakai. Dan juga uang yang dihasilkan dari acara Garage Sale tersebut akan diserahkan kepada para buruh. Tetapi pemerintah dalam menyikapi tingginya limbah hasil pakaian masih kurang baik dalam mengatasinya. Sekarang saya akan memberi saran kepada pemerintah. Saran yang pertama adalah investigasi secara dalam terhadap karyawan-karyawan perusahaan fast fashion. Ini merupakan sebagai upaya menghindari eksploitasi kepada karyawan tersebut dan eksploitasi secara keseluruhan. Yang kedua adalah selalu memastikan kebersihan atas limbah-limbah yang dikeluarkan oleh pabrik fast fashion tersebut, di mana seharusnya pengelola pabrik fast fashion tersebut itu juga memikirkan terhadap lingkungan sekitarnya. Ini merupakan guna untuk mencegah pencemaran pastinya, dan pastinya juga menjaga lingkungan sekitar. Nah, yang ketiga adalah merencanakan gerakan ramah lingkungan. Ini merupakan upaya jika memang pabrik fast fashion tersebut membuang limbah secara sembarang dan akhirnya berdampak sangat negatif terhadap lingkungan sekitar, masyarakat di sekitar tersebut bisa tetap menjaga dan akhirnya memulihkan dan melestarikan balik lingkungan sekitar tersebut, sehingga dampak dari pabrik tersebut tidak semakin jauh. Ini juga pastinya harus diambil alih oleh pemerintah, di mana pemerintah perlu memberi pelanggaran terhadap pabrik tersebut karena sudah mengancam sumber daya alam sekitarnya. Ya. Di sini saya akan menjelaskan rekomendasi kepada masyarakat, yaitu yang pertama ada pilih pakaian berbahan katun organik, karena bahan katun organik terbuat dari serat alami sehingga mudah terurai dan mengurangi limbah pakaian yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Terus yang kedua tuh ada hindari beli bahan pakaian yang terbuat dari polyester dan nilon. Itu merupakan serat sintetis atau buatan yang terurai sangat lama, butuh sekitar 10-40 tahun buat terurainya, sehingga lebih baik menghindari bahan pakaian yang berbahan polyester dan nilon. Terus ketiga tuh ada memilih produk lokal atau brand yang ramah lingkungan. Lebih baik membeli barang lokal, karena itu kalau jika kita membeli barang lokal dengan kita turut berkontribusi mendukung ekstensi para produsen dan pengrajin dalam negeri, terutama UMKM, dan otomatis ikut menggerakkan perekonomian nasional, termasuk juga meningkatkan pendapatan
negara. Kurangi membeli pakaian baru, karena jika kita membeli pakaian sejumlah baju setiap bulannya, maka dipastikan hal ini akan menghabiskan banyak uang kita. Bukan hanya itu saja, baju-baju yang sudah terlalu banyak ini juga bisa menumpuk di lemari kamu. Jika dibiarkan terlalu lama, kebiasaan baru ini membuat kamu boros dan memiliki baju jumlah yang besar. Koleksi baju sudah banyak, namun keinginan beli baju tetap tinggi dan sulit terkendali. Ini akan menjadi kebiasaan yang sangat sulit dihilangkan. Terus yang kelima, perbanyak sewa atau pinjam pakaian. Karena kalau sewa atau pinjam kan pakaian itu otomatis buat pakai pakaian gak usah beli lagi kan. Kadang kalau beli kan baru sebentar udah dibuang, atau bosen dibuang, gak dipakai lagi, atau beli baru. Kalau sewa atau pinjam kan cuma buat pakai sementara, jadi abis selesai dipakai kan kita bisa balikin, jadi nggak jadi sampah buat lingkungan. Terus mendaur ulang pakaian yang tidak terpakai akan mengurangi gas rumah kaca. Membuat pakaian di tempat pembuangan akhir TPA bersama dengan sejenis sampah lainnya ternyata juga bisa menghasilkan gas kaca. Banyak pakaian dari bahan organik, yang berarti banyak pembuat pakaian ini terbuat dari sumber daya dan bisa terurai dengan sendirinya. Namun banyaknya sampah yang ada di TPA membuat kurangnya oksigen yang dibutuhkan untuk mengurangi sampah. Akibatnya pakaian yang dibuang di TPA akan terurai melalui proses anaerob, yaitu penguraian yang tidak membutuhkan oksigen. Proses ini ternyata menghasilkan emisi berupa gas rumah kaca yang berbahaya dan jumlah besar yang akhirnya dilepaskan ke atmosfer bumi. Nah, semakin banyak gas rumah kaca yang menumpuk di atmosfer, maka akan membuat bumi kita tuh semakin panas dan memicu perubahan iklim. Sedangkan kalau penduduk mendaur ulang sekitar 45 juta pakaian, maka akan mengurangi gas rumah kaca setara emisi yang dilepaskan 26.000 sampai 36.000 mobil. Terus ada menghemat energi untuk menghasilkan pakaian seperti baju, celana maupun jaket. Ada proses panjang yang harus kita dilalui dari awal hingga akhir. Proses ini tentunya membutuhkan banyak energi. Kita kan memakai listrik dan air dalam jumlah banyak kalau membuat pakaian itu. Terus bahan bakar, energi yang digunakan berupa minyak bumi yang berasal dari fosil dan jumlahnya terbatas. Nah, dengan melakukan daur ulang, maka kita bisa mengurangi pemakaian energi yang digunakan untuk memproduksi pakaian. Akhir kata, terima kasih karena telah memperhatikan presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang masih kurang berkenan. Nah, intinya adalah kita sebagai manusia harus tetap menjaga bumi kita agar dapat tetap terjaga sampai waktu yang tidak bisa ditentukan ya tentunya. Makanya kita harus tetap menjaga bumi kita, bahwa ini adalah bumi kita bersama. Kita harus sayangi bumi kita, dan salah satu caranya adalah dengan menggunakan produk-produk yang ramah bagi lingkungan, karena lingkungan ini sudah cukup rusak karena berbagai aktivitas-aktivitas manusia, dan juga hasil dari aktivitas manusia sendiri, yaitu salah satunya adalah sampah yang bahkan tidak hanya merusak lingkungan, namun juga makhluk-makhluk lain yang hidup di dalamnya seperti tumbuhan dan juga hewan. Mari kita hidup berdampingan dengan lingkungan kita dengan terus menjaga lingkungan kita dan melestarikan sebisa kita dan sesuai dengan profesi kita masing-masing sekarang.